Doktif tahu, bukan Doktif mendapatkan info bahwa penjualan dari produk yang diduga penipuan ini, ya, itu mengalir ke rekening istri dari tersangka DRL. Halo, misinya kata Ani. Besti, setelah akhirnya Richard Lee resmi ditahan atas laporan yang dilayangkan, Doktif yang masih terus buka suara ini bahkan diduga kembali menguliti DRG melalui produknya. Gak cuma itu aja, Doktif pun kini diduga mencecar Sheila Saukia yang juga pernah ia layangkan laporan hukum. Nah, ramainya hal tersebut diduga telah diketahui Nikita Mirzani, Besti. Dan seraya menyeratkan reaksinya atas apa yang diduga telah ia ketahui terkait seteru-seterunya itu, Nikita dalam unggahan story Instagramnya seperti mengingatkan tentang karma atas perbuatan yang dilakukan dan kini akan segera dipanen sambil memberikan senyumannya. Karma itu tak pernah salah. Tidak ada yang bisa hidup damai setelah merusak hidup orang lain. Hukum semesta ini sederhana. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Jangan pernah berharap memetik bunga indah jika yang kau tanam adalah keburukan. Setiap tindakan, sekecil apapun, akan kembali kepada kita, cepat atau lambat. Hidup punya cara untuk membalas, entah kapan, tapi pasti. Jadi berhati-hatilah, karena apa yang kita beri pada dunia, pada akhirnya akan kembali kepada kita sendiri. Saya nggak pakai lama itu jelasin komposisinya. Di sini urutan pertama aqua, yang kedua niacinamide, bla 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 blanya, yang terakhir ending ada nanas kami. Ini kita lihat komposisinya ya. Bisa baca, oke? Sesuai dengan apa yang ada di sini. Oke. Kita lihat by data ya. Hasilnya menunjukkan bahwa niacinamide di angka, Tranexnya di angka 3. Nah, terus Reza gimana produknya bisa untuk membantu memudahkan kita mengangkat zat mati dan bla-blanya yang kalau isinya ini nggak tahu isinya apa, isinya apa dong isinya? Ya saya namanya ada, kamusnya ada. Terus untuk Reza Gladys dan Mufid, kalau mau menyerang itu jangan pakai buzzer ya. Tak hanya dugaan produk DRG, reaksi Nikita pun diduga yang memberikan senyum sambil mengingatkan terkait karma ini diduga seperti berkaitan dengan yang tengah diupayakan Doktif kepada DRL yang menduga adanya pasal TPPU dalam dugaan aksinya, di mana dalam penjualan produk di e-commerce diduga telah menggunakan rekening DRE yang kemudian dirubah menjadi rekening CV, di mana perubahan tersebut membuat Doktif menduga adanya dugaan menyembunyikan atau menyamarkan, sehingga ia pun meminta agar pihak berwajib memeriksa DRE yang diduga Doktif turut serta, lantaran menurutnya ia telah memegang bukti kalau DRE diduga turut menjual produk berbahaya. Bahkan dalam wawancaranya bersama awak media, Doktif yang merasa telah memberikan peringatan pada DRL sebelumnya ini pun juga meminta agar istri dari DRL turut diperiksa juga, lantaran diduga adanya aliran dana ke rekening istri DRL terkait penjualan produk tersebut, Besti. Doktif ingin meminta Polda Metro Jaya untuk melakukan penyidikan lebih lanjut terhadap istri dari tersangka DRL. Kenapa Bang Sinan? Karena Doktif tahu, bukan Doktif mendapatkan info bahwa penjualan dari produk yang diduga penipuan ini, ya, itu mengalir ke rekening istri dari tersangka DRL. Jadi di e-commerce, ya, salah satu e-commerce itu saudara tersangka DRL itu menggunakan rekening dari DRE, ya. Dan lucunya setelah kasus ini naik sidik, Bang, setelah kasus naik sidik dan menjadi besar, rekening tersebut dirubah, bukan menjadi rekening milik DRE, tetapi milik CV. Ya, jadi di sini Doktif pengen Polda Metro Jaya mohon untuk menyelidiki adanya dugaan pasal TPPU di sini. Ya, kenapa? Karena ini bisa digunakan, kan jelas banget dari rekening DRE dirubah menjadi CV. Untuk apa? Apakah untuk menyembunyikan, untuk menyamarkan, seperti itu.
Ya, jadi dokter mohon juga untuk DRE segera diperiksa dan adanya pasal 55. Kenapa? Turut serta. Kenapa? Karena dokter sudah memberikan barang bukti kepada penyidik. Video tentang bagaimana saudara DRE menjual produk yang diduga berbahaya, membahayakan masyarakat. Itu pun sudah dokter serahkan kepada pihak Polda Metro Jaya. Ya, jadi kepada Polda Metro Jaya mohon penyidik juga melakukan penyidikan lebih lanjut ya untuk pasal tambahan kepada saudara DRE karena ini sebenarnya tahunnya juga setelah penyidikan. Ya, jadi setelah dan diceritakan oleh adiknya dari tersangka DRL sendiri. Ya, bahwa memang uang penghasilan dari ini itu dimasukkan ke dalam rekening DRE istrinya. Seperti itu ya. Nah, selain terlihat mengunggah ulang terkait dugaan produk DRG yang direview dan diduga hasilnya tak sesuai, Nikita Mirzani pun terlihat mengunggah ulang sebuah video wawancara Doktif yang menyinggung tentang laporannya terhadap Sheila Saukia terkait dugaan illegal access, Besti. Ya, Doktif yang mempertanyakan perkembangan laporannya terhadap SS terkait dugaan illegal access ini memang bukan tanpa alasan. Diduga geram karena diduga Sheila telah berbelit untuk menyerahkan akun sosmednya saat dipanggil kepolisian dengan alasan sakit dan ingin berobat ke Penang. Nah, Doktif sendiri justru diduga menemukan konten SS yang sama sekali tak berunsur sakit saat SS ada di Penang. Terlebih laporannya sudah berjalan 1 tahun. Namun, melihat SS masih bisa beraktivitas seperti biasa, Doktif pun seraya mendesak penyidik untuk kelanjutan laporannya tersebut terhadap SS, Besti. Yang terakhir ini untuk kasus SS. Untuk kasus illegal access. Ya, Dokter ingin menanyakan follow up dari Polda Metro Jaya, Cyber Polda Metro Jaya. Bagaimana kelanjutan tentang laporan Dokter atas illegal access yang diduga dilakukan oleh Sheila Saukia alias Rahmi. Ya, kenapa? Karena surat penyitaan akun Igoy ya, salah satu medsosnya saudara SS ini sudah keluar dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Surat penyitaannya itu kurang lebih 2 bulan yang lalu sudah. Tetapi sampai detik ini akun tersebut belum disita, masih aktif ya. Dan saudara SS sudah dipanggil ke cyber, tetapi dia pulang dan belum menyerahkan akunnya dengan alasan dia sakit. Jadi sepertinya sekarang alasan sakit ini menjadi alasan yang sangat biasa sekali. Ya, jadi dia dengan alasan sakit dia pulang dan dia beralasan dia akan ke Penang, Malaysia. Ternyata pada saat dia berangkat ke Penang, Malaysia, dia buat konten yang sama sekali tidak ada unsur sakit. Ya. Dan ketika dia pulang ke Indonesia, dia pun melakukan aktivitas seperti biasa dan belum ada panggilan lebih lanjut. Jadi seolah-olah kayak memang terlupakan gitu. Ya, jadi dokter mohon penyidik untuk yuk mohon dengan cepat ini bagaimana? Seperti apa kelanjutan, karena hampir 1 tahun juga pelaporannya. Ramainya penahanan terhadap DRL di sosial media diduga juga membuat beberapa warganet jadi mempertanyakan terkait FS dan juga nasib DRG. Nah, konten kreator Master Blackjet dalam unggahan TikToknya juga cukup disorot lantaran pembahasannya terkait FS dan juga DRG yang menurutnya udah oleng, tinggal tunggu karamnya aja cenah. Ia pun menyarankan dalam video yang ia unggah agar DRL tak meminta bantuan FS lantaran menurutnya FS yang disebut telah dilaporkan Doktif diduga juga bakal naik sidik laporannya, cenah Besti. FS tumbang, netizen senang, udah oleng itu, kapalnya udah oleng itu. Kiana Kyosing tinggal nunggu karam doang itu. Apabila kasus ini naik kemudian jadi tersangka, udah kapalnya karam, nggak ada lagi yang akan percaya dia. Ya, yang sedih siapa? Yang sedih RG tuh. Aduh, ngapain sih kemarin gua make dia. Minta tolong dia buat bantuin gua gitu. Sedangkan dia aja sendiri masuk akhirnya. Udah habis banyak, kena juga, kesandung juga tuh RG ya. Udah bisnisnya habis, hancur. Ya. Bisnis habis, hancur, keluarganya di uak-uak netizen. Dari hal-hal yang privacy jadi kebongkar. Ya. Dan ini kenyataan ya, kenyataan dari yang sudah ada nih. Saya ceritain nih.
Nah, endingnya masuk berdua. Gimana nggak perih itu sakit. Gimana nggak sedih itu nangis-nangis. Ya, sedangkan laporan itu bukan hanya itu doang, ternyata ada lagi laporannya di belakang gitu yang masih berproses. Gimana nggak nangis? Itu Niki belum keluar loh. Ya, Nikita Mirzani belum keluar dari penjara loh saat ini. Kasusnya udah naik sidik tuh. Apalagi dia udah keluar ntar, waduh, Ratu Amazon keluar mah badah. Bisa ditombak itu. DRL pakai jasa FS nggak itu master? Pasti akan berusaha untuk didekati juga ya. Tapi saran saya jangan deh pakai dia, karena dia juga akan menghadapi kasus yang dilaporkan oleh Doktif, dan saya lihat akan naik kasusnya. Jadi percuma apabila kasus FS ini naik, dia aja nggak bisa ngelindungin dirinya guys, apalagi dia mau melindungi orang lain ya. Dan nanti DRG akan melihat ya, ketika FS ini naik kasusnya di persidangan, kemudian ada vonis di situ, DRG akan lebih menyesal lagi. Ini yang saya lihat ya. Ternyata yang gue percayakan dia masuk penjara juga nantinya. Ini ramalan saya ya, kalian boleh percaya boleh enggak ya, terserah kalian dah. Yang pasti orang-orang yang gak suka atau buzzer-buzzer mereka ya pasti akan bilang ya ramalan sampah. Ya Besti, kita lihat aja ke depannya nanti. Semoga apa yang memang harus terungkap bisa terungkap, dan semoga kasus skincare juga bisa segera selesai ya Besti, agar wajah cantik Indonesia kita tetap terjaga dan sehat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.